Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 2478252. Di sini saya akan melanjutkan video hands-on sebelumnya, yaitu yang dia berada di 2.2.13. Sekarang kita akan melanjutkan di 2.3.11. Nah, pada paket tracer kali ini saya akan mengerjakan, yaitu ada dua tahapan. Yang pertama adalah menyalin perubahan peran DDR dan BDR. Yang kedua adalah memodifikasi prioritas USVF dan memaksa pemilihan. Nah, pada skenario ini kita akan ada beberapa tahapan yang akan memeriksa peran DR dan BDR dan mengganti perubahan peran. Selanjutnya, ketika terjadi perubahan pada jaringan, kemudian tuh akan ada kita akan memodifikasi prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulang. Terakhir, kita akan memverifikasi bahwa router memenuhi peran yang diinginkan. Oke, yang pertama ini yang itu instruksinya memilih menelah perubahan peran DR dan BDR. Nah, jadi langkah pertama ini kita akan tunggu hingga lampu ini hijau semua ya. Oke, sudah hijau semua. Ketika belum hijau, kita klik ini aja. Nah, di sini fast forward time. Nah, di sini kita klik ini sampai dia hijau. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi status tetangga USVF ini ya. Jadi kita akan cek caranya seperti ini. Kita akan ke router RB RA terlebih dahulu ya. Nah, di router RA ini kita N, terus kita show IP ningboard, show IP OSPF ya, ningboard neighbor sorry. Nah, di sini sudah jelas ya untuk IP ID-nya di sini, terus addressnya ini gitu. Kita cek terlebih dahulu semuanya apakah sama ya. So IP OSPF neighbor. Nah, oke, sama ya. Untuk jalan-jalannya sudah benar. Kita akan enable so IP OSPF neighbor. Oke, sudah. Ya. Di sini ada pertanyaan. What router is the DR? Nah, di sini router mana yang merupakan DR di straight reference zone-nya? Di sini adalah RC-nya. Nah, di sini RC nih. Nah, selanjutnya ada di yang kedua ada with router is the BDR. Di sini ada router mana sih yang merupakan BDR? Jadi router si RB-nya yang BDR gitu. Terus what is the OSPF state of router RA? Nah, di sini bagaimana sih status OSPF pada router RA? Nah, jadi pada router RA ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan DR OTR. Nah, gitu. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, step yang ketiga ini adalah mengaktifkan debugging identity IP OSPF. Nah, kita tuh akan membuat proses pemilihan DR dan BDR dengan perintah debug pada RA dan RB. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke konfigurasi. Nah, di sini kita masuk ke router RA. Di sini kita ketikkan debugging ya, debugging IP OSPF ADC ini aja, ADC. Oke, enter. Nah, di sini OSPF ADC if when debugging is on. Jadi untuk IP OSPF ADC ini aktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke RB. Nah, di sini RB caranya sama ya, debugging IP OSPF ADC gini, ADC. Nah,
di sini on. Jadi kita langsung lanjut lagi yang keempat, ini adalah disable the gigabit ethernet 0/0 interface on RC. Nah, kita akan use the shutdown command do disk. Nah, di sini kita akan mematikan ya di bagian RC. Nah, di bagian RC ini kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface gigabit 0/0 gini. Nah, di sini kita ketikkan shutdown. Nah, kita ini untuk port ini mati ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini mati kah? Sudah jelas. Nah, selanjutnya di sini di step kelima ya, teman-teman. Oke, di step keempat ini kita tunggu sampai 30 detikan berakhir ya, terus hingga penghitungan waktu mati pada RA dan RB berakhir berdasarkan output debugging router mana yang sebagai DDR. Nah, jadi RA ini kita masuk ke RA lagi ya, kita akan cek. Nah, di sini kita ke show IP OSPF interface yang 0/0 ini ya, yang tadi kita matikan. Nah, di sini kita sudah status ya, status mana? Status BDR. Nah, di sini ya, state BDR priority sampai ini. Nah, berarti di sini RESTnet. Nah, oke ya. Nah, langsung saja masuk ke yang kelima. Kita masuk ke sini lagi. Kita no shutdown biar kita hidupkan lagi. Nah, di sini hidup ya. Kita cara cepatnya ini, kita percepat ini. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke PC ya. RC. Nah, di RC ini kita akan kita masuk ke show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jika perintah show IP neighbor ini tidak menampilkan RB sebagai DR dan RA sebagai BDR, matikan debugging pada RA dan RB dengan perintah undebugging all dan coba kembali langkah keempat dan kelimanya gitu, teman-teman. Di sini oke. Selanjutnya kita akan masuk langsung ya ke part kedua. Kita akan memodifikasikan prioritasnya langsung aja ya. Nah, langkah yang pertama ini adalah mengkonfigurasikan prioritas OSPF pada setiap router gitu. Jadi untuk mengubah DR dan BDR itu menggunakan perintah IP OSPF priority gitu ya, teman-teman. Terus untuk mengkonfigurasi port pada gigabit 0/0 pada setiap router dengan prioritas antarmuka OSPF berikut. Nah, di sini ada RA 200, RB 100, RC 1. Ini adalah prioritas defaultnya ya gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke RA ya, teman-teman. Dan di RA ini kita masuk ke konfigurasi terminal. Terus kita masuk ke interface gigabit 0/0 gini ya. Nah, selanjutnya kita ke IP OSPF priority 100 ya, teman-teman. Oke. Terus kita masuk ke sorry. Untuk RA itu 200 ya, teman-teman. Kurang teliti ya. Nah, untuk RA 200 dan untuk RB itu 100. Gitu, teman-teman.
sama ya caranya, config terus ke interface gigabit 0/0 IP OSPF priority 100 gini. Oke, untuk RB ini. Selanjutnya di bagian PCRI nya ini kita masuk ke konfigurasi config interface gigabit 0/0 IP OSPF priority 1 gini ya teman-teman. Oke, nah step yang kedua ini paksa pemilihan dengan mereset proses OSPF pada router. Nah, dimulai dari router RA jalan perintah dengan clear IP OSPF proses pada setiap router untuk mereset proses OSPF. Nah, lalu kita tunggu bahwa pemilihan DDR, BDR dan DR ini akan berhasil atau tidaknya gitu. Terus kita tinggal tunggu cukup lama hingga OSPF ini melakukan konfigurasi dan pemilihan BDR terjadi. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Kita akan percepat waktu untuk mempercepatnya. Jadi untuk mengkonfigurasi pada tahap 2.3.11 ini selesai ya. Down 100%, kita cek terus. Di sini untuk network port di gigabit nya udah di priority-nya oke. Terus di RB dan di RC nya oke semua. Oke, cukup, saya rasa cukup untuk lab pada lab ini. Kurang dan lebihnya, apabila ada kata-kata yang tidak pas, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.